Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Ananta Dewi Yulia, perwakilan dari kelompok 6. Saya izin mempresentasikan materi kelompok saya, yaitu tentang sepsis. Nah, adapun anggota dari kelompok 6, yang pertama Ananta Dewi Yulia saya sendiri, lalu ada Anissa Nurfauziah, Rian Abdul Malik, Safa Fatihah, dan Wanda Hamidah. Baik, yang pertama ada identitas jurnal. Berikut ada identitas jurnalnya, judulnya Microbiological Diagnosis of Sepsis Polymerase Chain Reaction System versus Blood Culture. Terus ada nama jurnalnya tahun 2016 dan di sini ada beberapa penulisnya, reviewernya kelompok 6 dan tanggal reviewnya 5 September 2023. Selanjutnya adalah latar belakang. Jadi sepsis ini merupakan salah satu penyebab kematian paling umum pada pasien rawat inap di seluruh rumah sakit di dunia. Jadi terapi antimikroba awal yang cepat dan benar itu sangat penting untuk pengobatan pada pasien sepsis ini karena sepsis itu bisa berkembang dengan cepat dan memiliki potensi fatal jika tidak segera diobati dengan antibiotik yang tepat. Nah, tujuan penelitiannya itu untuk membandingkan hasil diagnostik sepsis dengan metode kultur darah dan septifest gitu untuk menunjang pemeriksaan maupun prognosis. Selanjutnya permasalahannya itu diperlukan metode yang lebih unggul untuk dilakukannya identifikasi sepsis. Metode konvensional ini juga menunjukkan interpretasi hasil yang kurang akurat. Lalu keterbatasan di antara metode konvensional ini yaitu sensitivitasnya, waktunya dan waktu yang tepat untuk mendiagnosis. Dan akhirnya keterbatasan ini diteliti dengan dilakukannya perbandingan antara metode kultur darah dengan metode septifest. Selanjutnya metodologi penelitian, jadi yang digunakan dari jurnal ini itu dengan mendeteksi mikroorganisme berupa bakteri dan jamur pada pasien dengan sepsis berat atau shock septis dengan menggunakan spesimen darah. Yang pertama itu ada real-time PCR, jadi like cycler septifest test ini menggunakan real-time PCR berbasis probe multipatogen yang menargetkan rangkaian DNA dari bakteri dan jamur dalam sampel darah. Real-time PCR ini menggunakan alat like cycler 2.0. Untuk persiapan sampel PCR-nya, yang pertama DNA itu diekstraksi dari 1,5 ml sampel darah lengkap potasium ethylene diaminate triacetic atau KEDTA menggunakan MagnaPure Compact Nucleic Acid Isolation Kit atau alat MagnaPure. Lalu sampelnya dilisiskan dengan menggunakan Septifest Lysis Kit atau alat MagnaLaser. Lalu dilakukan amplifikasi dengan alat like cycler 2.0 ini untuk melihat rangkaian DNA dari target yaitu bakteri dan jamur yang ada di sampel darah tersebut. Jadi yang kedua ini dengan metode kultur darah. Cara kerjanya yang pertama dilakukan proses pengambilan sampel darah saat pasien masuk ke ICU. Jadi sampel darahnya diambil dengan satu tusukan pembuluh darah vena untuk mengisi botol Bactec Plus dengan 10 ml darah utuh per botolnya. Dan setidaknya ada satu pasang botol yang diisi per pasien. Lalu sampel kultur darah ini diproses di Departemen Mikrobiologi Klinis dan botol-botol tersebut dibiarkan inkubasi sebentar di dalam sistem kultur darah otomatis Bactec FX 200. Setelah itu dilakukan proses identifikasi dan pengujian sensitivitas awal terhadap agen antimikroba pada sampel darah dengan menggunakan sistem VTEC 2. Jadi penggunaan ini melibatkan penggunaan kartu uji seperti GN, GP, ASTP 626, dan lain-lain. Nah, kultur darah ini tuh dibiarkan inkubasi selama maksimal 7 hari. Jadi isolat yang merupakan kontaminan biasa seperti Staphylococcus coagulans negatif, Streptococcus spp, Propionibacterium spp, dan Bacillus spp itu diidentifikasi sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan dan dikecualikan dari penilaian hasil diagnostik. Baik, yang kedua ada hasil. Nah, untuk pengambilan sampel, jadi penelitian ini tuh dilakukan dengan 127 pasien, 5 orang menolak dan 122 berpartisipasi. Lalu terhitung ada 119 orang yang memenuhi kriteria, 19 orang sepsis berat dan 100 orang shock septic. Lalu dilakukan pengambilan sampel dari pasien tersebut dan dilanjutkan ke pemeriksaan kultur darah serta septifest secara bersamaan. Lalu percobaan dengan metode kultur darah, jadi kultur darah ini kan dilakukan dengan pasangan botol darah ya, dengan rincian satu pasang botol digunakan pada 40 pasien, 2 pasang botol 50 pasien, dan 3 pasang botol 21 pasien. Hasil penelitian ini menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan dalam hasil kultur darah. Jadi prognosis akhir pasien atau lama perawatan terkait dengan jumlah botol yang digunakan untuk kultur darah. Lalu ada hasil yang dapat diamati di antara keduanya. Yang pertama itu tingkat kontaminasinya. Jadi tingkat kontaminasi kultur darah itu 3,4% atau 4 dari 119 pasien. Lalu untuk Septifest 2,5% atau 3 dari 119 pasien. Lalu setelah mengeluarkan sampel-sampel yang terkontaminasi itu, tingkat positivitas kultur darah setelah 72 jam atau lebih itu 28,7%.
atau sekitar 33 dari 115 pasien. Lalu untuk penggunaan Septivest, tingkat positivitasnya itu 46,6% atau 54 dari 116 pasien, yang artinya itu tes Septivest ini lebih tinggi sensitivitasnya untuk mendeteksi mikroorganisme dalam darah dibandingkan kultur darah. Nah, berikut ada tingkat kontaminasinya ini agar lebih jelas. Jadi, di kultur darah tadi ada 4 dari 119 pasien atau 3,4%. Di Septivest ada 3 dari 119 pasien atau 2,5%. Setelah 72 jam dengan pengurangan kontaminannya, jadi kontaminannya sudah tidak dihitung, kultur darah ini yang positif ada 33 dari 115 pasien atau 28,7%, dan untuk Septivest ada 54 dari 116 pasien, 46,6%. Yang selanjutnya ada kriteria populasi. Jadi dalam hasil penelitian sepsis menggunakan metode kultur darah dan Septivest, ini ada beberapa karakteristik populasi penelitian. Nah, dari karakteristik tersebut ada beberapa perbedaan hasil. Beberapa subkriteria ini juga bisa menjadi salah satu perbedaan hasil antar kedua metode ini. Nah, salah satunya itu ada karakteristik antibiotik before blood culture. Jadi, di sini yang positif ada 34, untuk tes Septivest yang positif ada 34, dan yang negatif ada 44. Sedangkan untuk metode yang kultur darah, itu ada yang positif ada 17, dan yang negatif ada 60. Yang kedua, statistik antar hasil isolatnya. Jadi ada perbedaan yang signifikan antara keduanya, yaitu dalam pemeriksaan Septivest dengan kultur darah baik di 6 jam pertama maupun 72 jam. Jadi di kultur darah ini menimbulkan false negatif pada 6 jam pertama yang menunjukkan kurangnya tingkat sensitivitas dari kultur darah ini. Oke, jadi probabilitas untuk mengisolasi setidaknya satu mikroorganisme itu lebih tinggi sebanyak 13 kali ketika menggunakan metode Septivest dibandingkan dengan kultur darah pada 6 jam pertama. Hasil isolasi Septivest terhitung sebanyak 54, sedangkan di kultur darah hanya 4. Nah, hasil tersebut menjadi salah satu bukti lain Septivest ini lebih sensitif dalam mendeteksi mikroorganisme daripada metode kultur darah. Nah, seperti yang dilihat di tabel di samping, itu pada kultur darah 6 jam pertama itu yang positif hanya 4 dan yang negatifnya 112. Lalu untuk di Septivest yang 6 jam pertama yang positif 54 dan yang negatif 62. Lalu setelah 72 jam di kultur darah yang positif 32 dan yang negatif 80. Untuk Septivest di 72 jam yang positif 54 dan yang negatif 58. Nah, jadi disimpulkan bahwa metode kultur darah dengan 6 jam pertama ini kurang sensitif gitu untuk mendeteksi mikroorganisme. Ya, lalu yang ketiga ada efektivitas deteksi infeksi. Jadi, terdapat perbedaan antara kultur darah pada 6 jam dan 72 jam dibandingkan dengan tes Septivest. Nah, mengenai tingkat kesesuaian dan indikator validitas diagnostiknya. Jadi kesesuaian dan sensitivitas yang ternilai rendah pada 6 jam pertama itu kultur darah ini 7,4% dan pada 72 jam 53,7%. Selain itu false negatif yang dihasilkan pada 6 jam pertama ini sangat besar, yaitu 92,6%. Jadi hal ini menunjukkan bahwa kultur darah pada 6 jam ini kurang efektif dalam mendeteksi infeksi dibandingkan dengan tes Septivest. Yang keempat ada dampak pemberian antibiotik sebelumnya. Jadi seperti yang dilihat dari tabel, pemberian antibiotik sebelumnya itu tidak mempengaruhi hasil pengujian menggunakan metode Septivest. Jadi Septivest ini hasilnya tetap konsisten baik setelah pasien menerima antibiotik ataupun tidak. Kalau di kultur darah, pemberian antibiotik sebelumnya ini mempengaruhi. Jadi kalau udah diberikan antibiotik sebelumnya, hasil kultur darahnya ini
tidak menunjukkan ada mikroorganisme yang tumbuh dalam sampel darah gitu. Jadi resiko relatifnya adalah 1,91 yang berarti resiko ini 1,91 lebih tinggi daripada pasien yang tidak menerima antibiotik sebelumnya. Jadi pada pasien yang tidak menerima antibiotik, sensitivitas dari kultur darah ini lebih rendah dan tingkat false negatifnya lebih tinggi. Jadi kultur darah ini kurang efektif dalam mendeteksi mikroorganisme dari pasien yang udah menerima antibiotik sebelumnya, karena bisa menghasilkan negatif palsu yang sebenarnya itu dia ada infeksi tapi tidak terdeteksi gitu. Nah, yang kelima ada spesies yang terdeteksi. Jadi di semua hasil kultur darah yang positif dan bebas dari kontaminan hanya satu jenis mikroorganisme yang terdeteksinya. Kalau Septives itu bisa mendeteksi infeksi polimikroba, jadi lebih dari satu jenis mikroorganisme gitu. Nah, dalam 9 kasus ada 8 kasus yang memiliki 2 mikroorganisme dan satu kasus memiliki 3 mikroorganisme. Nah, ini menunjukkan kemampuan Septives untuk mendeteksi infeksi yang melibatkan beberapa jenis mikroorganisme. Lalu dalam 25 kasus tes Septives positif, tetapi kultur darahnya negatif. Nah, berarti dalam kasus-kasus ini, Septives ini bisa mendeteksi mikroorganisme yang tidak bisa dideteksi oleh kultur darah. Jadi, Septives itu bisa memberikan informasi yang berguna dalam mendeteksi mikroorganisme dalam sampel pasien yang tidak berasal dari kultur darah. Selanjutnya ada waktu yang dibutuhkan dalam proses kultur darah dan identifikasi mikroorganisme. Jadi rata-rata waktu hingga sinyal pertama dari kultur darah positif itu adalah 17 jam untuk mendeteksi adanya tanda-tanda infeksi mikroorganisme pertama kali itu berarti 17 jam waktunya. Sedangkan untuk mengidentifikasi spesies mikroorganisme akhir itu adalah 144 jam. Jadi untuk mikroorganisme patogen yang paling sering ditemukan seperti E. coli, Enterococcus faecalis dan Staphylococcus aureus itu rata-rata waktu hingga sinyal pertama dari kultur darah positif adalah 17 jam, 12,5 jam, dan 7 jam. Hanya 12,1% dari isolat dalam kultur darah yang menunjukkan sinyal positif dalam waktu kurang dari 6 jam. Jadi hal ini menunjukkan sebagian besar isolat itu memerlukan waktu lebih dari 6 jam untuk menghasilkan sinyal positif dalam kultur darah. Selanjutnya perbandingan antara Septives dan kultur darah. Kalau di Septives itu bisa memberikan hasil dalam beberapa jam, biasanya kurang dari 24 jam. Kalau di kultur darah itu lebih lama, seringkali beberapa hari. Lalu di Septives, mikroorganisme yang menyebabkan sepsis ini tidak perlu hidup saat pengambilan sampelnya gitu dan tidak dipengaruhi oleh penggunaan antibiotik. Kalau kultur darah itu bisa dipengaruhi oleh antibiotik sebelum pengambilan sampelnya. Lalu Septives ini bisa mendeteksi lebih banyak mikroorganisme pada 72 jam pertama. Sedangkan di kultur darah dia tidak mampu mendeteksi banyak mikroorganisme pada 72 jam pertama. Nah, jadi hasil studi ini menunjukkan bahwa tes Septives ini memiliki potensi untuk meningkatkan diagnosis dan pengobatan sepsis yang lebih efektif daripada tes kultur darah, terutama dalam deteksi lebih banyak mikroorganisme, resistensi antibiotik, kecepatan diagnosisnya, serta keterbatasan pengaruh penggunaan antibiotik. Nah, namun Septives ini memiliki kelemahan juga. Yang pertama menghasilkan hasil negatif palsu atau positif palsu, terutama jika kontaminasi sampelnya terjadi atau prosedur pengambilan sampelnya itu tidak sesuai. Lalu dia itu cenderung lebih mahal daripada kultur darah karena menggunakan teknologi molekuler yang canggih. Yang ketiga itu penting untuk memiliki peralatan laboratorium dan personil yang terlatih untuk menjalankan tes Septives ini dengan benar. Nah, hal ini merupakan kendala di fasilitas medis yang terbatas sumber dayanya. Selanjutnya ada pertimbangan menggunakan metode Septives. Yang pertama adalah kecepatan diagnosis. Jadi kalau dibutuhkan pengobatan yang cepat, Septives ini bisa menjadi pilihan yang baik karena dia memberikan hasil dalam beberapa jam. Lalu untuk situasi darurat, jika dibutuhkan pengobatan dengan segera, Septives ini bisa membantu untuk memulai pengobatan lebih awal. Lalu sensitivitas yang tinggi. Nah, jika mencari sensitivitas tinggi untuk mendeteksi bakteri dalam darah, terutama pada tingkat yang rendah. Yang keempat, pemantauan perkembangan infeksi. Jadi, tes Septives ini bisa digunakan untuk pemantauan berkala dan melihat perkembangan infeksi, serta respon terhadap pengobatan. Ya baik, sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.